Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari program studi PhD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil tugas yang telah saya kerjakan mengenai tentang mereview video tentang gerakan radikalisme dan intoleransi. Kedua kata tersebut antara radikalisme dan intoleransi tersebut merujuk pada suatu permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, sehingga menimbulkan tanda tanya, mengapa radikalisme dan intoleransi itu ada, dan bagaimana sih gerakannya, serta apa sih peran mahasiswa dalam menghadapi isu tersebut. Yang pertama, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan radikalisme maupun intoleransi. Secara garis besar kawan-kawan, saya menyebutkan bahwa radikalisme suatu perbuatan yang melanggar norma-norma serta nilai kehidupan, baik di bidang sosial, berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Sedangkan intoleransi merupakan suatu pandangan kita kepada seseorang yang menimbulkan ketidaksukaan kita kepada seseorang tersebut, atau lebih singkatnya, kita tidak suka dengan orang tersebut, sehingga menghalang-halangi suatu proses orang tersebut. Sedangkan intoleransi, menurut saya mengartikan bahwa intoleransi merupakan suatu bentuk sikap tidak menyukai orang lain, baik itu secara pendapatnya maupun tindakan serta perkataannya. Baik, lalu kenapa sih gerakan radikalisme dan intoleransi itu bisa terjadi atau bisa ada? Yang pertama, kembali lagi kepada intoleransi. Mengingat intoleransi itu ada karena disebabkan oleh ketidaksukaan kita kepada orang lain atau ketidaksukaan individu satu kepada individu lain, sehingga menimbulkan suatu permasalahan atau suatu niatan buruk untuk mencelakai orang tersebut, seperti mengambil hak atau menghalang-halangi hak orang lain, seperti itu. Jika tindakan yang menghalangi hak-hak orang lain itu terjadi secara terus-menerus ataupun berkelanjutan, maka yang akan terjadi yaitu berdampak buruk baik bagi si pelaku maupun si korban. Dan yang akan terjadi selanjutnya yaitu tentang ujar kebencian. Nah, ujar kebencian ini terjadi pada si korban karena akibat sakit hati yang ditimbulkan oleh pelaku, mengakibatkan si korban ini kemungkinan besar akan balas dendam, tentu dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah inilah yang nantinya akan menimbulkan gerakan yang menyimpang dari norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yang nantinya kita sebut dengan gerakan radikalisme. Jadi bisa dikatakan bahwa intoleransi merupakan suatu bibit maupun akar atau cikal bakal dari terjadinya suatu gerakan radikalisme. Jadi urutannya itu, intoleransi terjadi akibat kita tidak menyukai orang lain maupun individu satu tidak menyukai individu lain, sehingga timbulnya suatu tindakan untuk mencelakai, tidak menghargai dan menghormati, atau bahkan mengambil atau menghalang-halangi hak-hak orang lain, yang kita sering sebut dengan gerakan radikalisme. Soal nomor 2, lalu bagaimana sih gerakan mereka? Menurut saya pribadi, gerakan mereka terjadi akibat faktor direncanakan tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga menimbulkan suatu keinginan atau rencana bagi mereka untuk melakukan suatu perubahan tanpa didasari dengan akal yang sehat dengan cara kekerasan. Contohnya saja seperti penyebaran kebencian dan juga penyucian otak bagi anak-anak muda, tentunya masa-masa remaja itu sangat rentan terpengaruh oleh gerakan radikalisme dan juga intoleransi. Baik, sikap atau peran yang harus saya lakukan ketika menghadapi isu tentang radikalisme dan intoleransi. Yang pertama yaitu kritis dalam informasi. Jadi kita harus cari kebenaran terlebih dahulu dari isu radikalisme dan intoleransi tersebut, baru kita memiliki pandangan yang terbuka dalam menghadapi atau menyikapi satu masalah. Mungkin dengan cara terjun langsung ke kehidupan masyarakat, dengan cara melaksanakan satu kegiatan yang positif seperti sosialisasi mengenai pentingnya sikap toleransi terhadap sesama manusia, terutama pada masyarakat yang mengalami perbedaan agama, perbedaan ras, suku, dan sebagainya, sehingga terciptanya suatu pencegahan dini guna untuk mengantisipasi adanya penyebaran sikap radikalisme dan juga intoleransi.
Baik, itu tadi review video YouTube tentang radikalisme dan intoleransi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.